Kalian ingat enggak saya lama menghilang? Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu, katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak mas sebut Kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu, ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik napas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali, seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi dan disegani banyak kiai yang lain disurat sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi, tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila.